Kampung-kampung, ini kampung kita. Dulu dikate dusun, sekarang udah jadi kote. Di sini saudare, di sana saudare, banyak teman, banyak sahabat. Aku kudu ingat nasihat. Cangcingnya babe, welcome back to my channel. Sekarang gue lagi bersama Bahasa Lisan. Keren. Oke, kenalin dulu dong nih. Lo nama sama megang apa? Gua Genta Aliza, gua di bass biasa aja atau harmonika. Nah, terus suaranya udah vokalis banget ya. Megang apa ya? Vokal doang? Vokal aja kadang gitar. Gitar juga ya. Terus lanjut. Gua Gema Aliza, gue megang gitar, juga kadang-kadang keyboard juga, terus nge-backingin vokalnya si Galuh. Buset, banyak juga bakatnya nih. Paling banyak juga. Paling banyak. Emang harus gitu ya, ini harus ada yang bisa ya satu gitu kan. Terus lanjut. Gue Rian di keyboard. Keyboard. Nah, berarti sebenarnya ada lagi ya? Ada lagi. Alat-alat tambahan ya, kalau live ya. Niki di drum sama lain di saxophone. Itu additional. Satu lagi juga Sun Rashid juga ada di leadnya. Oh banyak mereka bertiga lagi nggak bisa nih. Oh gitu. Banyak cara ya. Ada berapa kan kira-kira semuanya jadinya nih? 7 sih. 7. Kalau yang sekarang formasi sekarang nih yang terakhir itu 7 orang. 7 orang. Banyak juga ya. Coba kalau untuk demo di DPR kan. Terus bandnya berdiri sejak kapan nih? Siapa yang mau jawab nih? Gua dulu ya. Anak pertama. Paling pertama. Band ini kita berdiri sejak tahun 2016. Oh 2016 ya. Sebenarnya sih kalau berdirinya gue manggilnya Om aja ya. Iya. Bang aja kali ya, Bang itu ya. Sebenarnya gini Bang, kalau kita mau berdiri sih sebenarnya dari kecil kita emang udah sering diajak almarhum kan, almarhum bokap manggung kan. Jadinya tapi berhubung karena kita emang adik beradik kan, abang. Siapa nih yang adik? Gua anak pertama, anak kedua, ini anak ketiga. Oh ini adik abang semua? Iya. Nah habis itu akhirnya pas pada saat almarhum meninggal di tahun 2016 itu di bulan Oktober. Nah kondisinya gue lagi di Kalimantan tuh lagi kerja, kita lagi di Papua, jauh lagi pesantren. Nah dari situ kita pas pada bulan Oktober itu tanggal 30 Oktober itu meninggal bokap. Habis itu 31 Oktober meninggal. Nah 2 minggu setelah itu kita ada komunikasi dari jauh, kita video callan kan. Akhirnya kita serius walaupun kita dari jauh nih ya kan. Lalu kita iseng-iseng buat karya aja. Dan tanggal 16 November 2016 13 November ya, 2 minggu setelah meninggalnya ayah itu kita seriusin Bahasa Lisan ini tahun 2016. Berarti November 2016. dari bokap juga ya, ada darah seni ya. Nah iya, dari bokap juga kan turunan lah ibaratnya kan. Soalnya kalau bahasa ada ya, tanpa kita pikiri juga semua karya-karya kita juga terinspirasi dari beliau. Semua aransemen, semua apa-apa. Cuman ya kita punya style sendiri Bahasa Lisan mengapresiasikan karya itu seperti apa gitu. Emang di Bekasi sih gua baru lihat dan denger emang baru Bahasa Lisan doang nih yang model yang gini. Dari gua ya pribadi gua nggak tahu juga. Mungkin ada lagi yang lain-lain. 2016. Terus siapa pencetus nama bandnya nih? Dari mana tuh? Apa pencetusnya siapa? Sebenarnya gua sama Genta awalnya kan. Gua masih kita sharing dan akhirnya udah kita buat nama apa tak? Si Gaung kan masih sekolah kan. Kita juga
masih santren dia. Ngaji terus, Intinya nih kita mau campurin lawannya Gaung masih ibaratkan masih fokus sama kelulusannya dia kan. Nah akhirnya si Genta waktu itu ngasih saran suara ya. Suara malam atau bahasa Suara malam, suara Aliza atau bahasa Aliza. Nah, Aliza itu siapa tuh Aliza? Aliza nama kita. Emang sengaja nama tengah kita ini kan Gema Aliza, Genta Aliza, Gaung Aliza. Jadi Rian juga diangkat jadi Rian Aliza. Besok harus ada Aliza tuh ya kan? Kalau nggak ada nggak bisa. dia ikut ke kecamatan gue. KTP ya? Iya, sama Abdus sekalian. Nah, ini apa namanya Aliza ini kan diambil dari nama bokap kan. Bukan nama bokap emang terinspirasi sama pemimpin di luar kan. Emang itu salah satu sosok di Facebooknya dia suka dan pelan di nama-nama kita dan akhirnya kita tetap pengen bawa nama itu gitu. Dan akhirnya kita kasih saran kalau nggak suara Aliza bahasa Aliza ya udah kata gua yaudah kita bahasa Aliza aja, mungkin kita punya bahasa sendiri untuk berkarya. Nah, lebih pas lah esensinya terkait hal ini. Berarti Genta juga termasuk kayak Andile ya? Iya, Si Andile bahasanya karena si Alisanya udah ada di kalian ya. Betul. Jadi waktu itu gue mikirin gini bang, nama gue tuh bertiga dibedain cuma Gema Genta Gaungnya doang. Iya, Gema mana ya? Gema Muhammad Gema Aliza Putra, gue Muhammad Genta Aliza Putra. Gaung Muhammad Gaung Aliza Putra. Jadi kenapa gue bilang bahasa Aliza? Bahasa ini kan cara kita membahasakan kesenian kita bertiga. Ya ini musik gue gitu. Ya cara gue ngemas ya begini. Inilah bahasa kesenian Aliza gitu. Kenapa gue milihnya Aliza? Kalau bahasa Muhammad nanti kontroversi. Kalau bahasa Putra Putri nggak boleh berarti nanti. Oke, yang bagusnya Aliza, bahasa Aliza. Kayaknya Babe emang darah seninya mental banget ya. Wah. Sampai nama anak-anaknya aja kan Iya, kayak Genta, Gaung, kayaknya dari inilah. mental banget. Emang dari awal sih emang berjuang. Filosofinya aja nggak kepikiran gitu sampai segitunya gitu kan. Iya. Hanya Gema Genta Gaung tuh artinya. Nah sekarang genrenya apa nih bahasa Aliza nih? Nah siapa yang mau jawab nih? biar adil. Vokalis. Sebenarnya kalau genre kita nggak terlalu terpaku gitu. Oh nggak tahu terpaku. Sama satu genre, cuma memang ada satu hal yang satu genre yang bisa kita yang masih kita ikutin lah. Kita kalau kita ditanya ya gimana, kita bingung, cuma kalau kita lebih ke folk balada sih. Oh folk balada ya, iya benar. Tapi kalau untuk karya sendiri kita kadang Kalau lari-lari kemana aja gitu. Eksplorasi lah. Iya eksplorasi Karena emang. nggak terbatas gitu ya. Iya. Nggak bisa dibatasi sama satu genre gitu. Tapi tetap benang merahnya folk balada. Iya, Ya, Akhirnya kalau gue ngelihat biarkan relnya kemana, yang dengerin lah yang menentukan nantinya mereka tahu sendiri kita kemana. Yang penting pada saat proses pengkaryaan kita jangan dibatasi nama itu, nantinya kebebasan berkarya kita terpenjara gitu. Merdekain aja udah. Maunya kemana, maunya kemana, itu yang dimuntahin gitu. Dan lebih kalau gue denger nih ya, lebih maksudnya ciri khas lu tuh emang vokalis lu tuh udah ciri khas kalau menurut gua nih, dengeran gua. Jadi misalkan orang nggak nonton video lo nih, denger musik, wah ini si bahasa Aliza nih, karena vokalisnya udah ciri khas kalau menurut gua ya. Jadi perpaduannya bagus ya kan, musiknya kemana-mana, maksudnya bisa dari mana aja walaupun Fox balada, tapi si vokalis sudah ada ciri khas. Itu sih yang penting sih kalau band ya kan. Iya benar banget. Kalau ada ciri khasnya, jadi walaupun kita ini nggak nonton videonya tapi dengar suaranya aja, wah ini si bahasa Aliza nih, udah bagus ya, mantep. Terus lo terinspirasi dari mana nih musik-musiknya nih? Kalau maksud gua sama lo misalnya sebagai gitarisnya, lu dengerin apa untuk si bahasa Aliza? Kan pasti kan denger lu tuangin di bahasa Aliza. Kalau lu siapa? Kalau lu siapa? Dari semuanya lah. Semuanya ya guys. Iya. Dulu ya. Nah, jadi kalau terinspirasi dari band, kalau gue pribadi sih, gue emang ke bokap ya kalau itu maksudnya band apa? Sebenarnya gue kalau masalah band, gue yang paling gue suka itu band yang kayak Queen, kayak gitu, emang band lawas sih kalau gue. Kalau dibandingin yang genre-genre yang sorry gue potong, emang bokap ada? Maksudnya ada bang, ini SKM, Kali Malam, habis itu dia juga dia Satu Matahari, penggerak apa musik Indonesia itu termasuk beliau juga. Dan gue suka, kalau gue sih
inspirasi gue beliau karena gue suka klasik bang, musik klasik kalau gue ya, jadi kayak lebih ke nilon, lebih ke gitar kayak gitu. Dan Gaum juga sempat tadi bilang folk balada itu gue juga suka. Jadinya kalau dibilang semua genre musik gue semua suka bang, kayak ska, reggae, dangdut aja gue koplo gue suka banget kan. Cuman kalau untuk inspirasi dalam bermusik bahasa Liza, gue lebih ke arah klasik bang. Dan kalau band yang siapa yang menjadi inspirasi ke bokap, kalau gue biasanya dari lagu semua karya dia kan juga buat jingle juga kan. Gue sering banget denger dia apa namanya aransemen itu ya dari beliau. Kalau gue ya Mungkin teman-teman di YouTube ada karya bukan? ada Sastra Kalimalang Oh, cari Sastra aja. Kalimalang. Atau kalau nggak Aneh Matahari lah, Aneh Matahari itu udah keluar banyak. Oh, ntar gue juga harus lihat bang. Gue baru tahu gue harus lihat gue. Terus tahu Kalau saya sih lebih apa ya, kalau untuk mendengarkan referensi musik itu lebih ke yang kekinian. oh gitu. Tapi yang kadang memang suka dengerin satu dua lagu yang model performnya ya dengerin lah. Cuma kalau untuk buat referensi musik, kalau saya pribadi lebih ke arah yang kemarin nih. Karena kadang kalau saya berpikir kita berkarya harus melihat pasar. Betul ini Kan itu nih. nggak mau munafik ke mana. Benar. Jadi bukan bicara apa ya material dan lain-lain enggak, tapi kadang kita, kalau saya mikir kalau gue buat lagu, gue ngedenger itu enak belum tentu di kuping orang lain enak. Benar. Jadi kadang hal-hal yang seperti ini yang kadang kalau saya tuh dengerin, oh ya besok gue buat yang model-model kayak gini ya, kayak gini ya, dengan bahasa. Kalau yang sekarang kan lebih ke bahasa sastranya lebih kuat, terus aransemen folknya lebih dapet. Nah itu yang artinya message ke audiens itu lebih sampai sebenarnya, arti dan makna pengemasan lagu ini yang akhirnya menjadi satu packaging yang kuat gitu. Nah kalau saya pribadi sih lebih yang kesini lah. Terus Gue bang, Genta. gue sih dengerinnya aneh ya. Ini Genta ya? Iya Genta. Gemak. Kalau gue dengerinnya memang suka model-model Beatles, Rolling Stone, BB King, BB King udah gitu. Ini Kalau kecampur nih kita bang. kalau lo ini gue Setelan ya kan? pribadi, gue emang lebih banyak yang luar sih dengerinnya, kayak Nirvana, Oasis gitu-gitu. Terus paling Indonesianya dikit malah. Paling ya yang kayak Iwan Fals gitu-gitu. Udah gitu yang sekarang Efek Rumah Kaca, Bara Suara yang sekarang gitu-gitu sih bang. Lebih banyak kalau misalkan akhirnya mempengaruhi bermusik gue, proses kreatif gue malah yang luar, yang lama-lama, yang tadi gue bilang Scorpion, White Lion gitu-gitu dah. Malah Hampir sama game berarti ya? Paling asik. gue awalnya dulu waktu zaman SMP dicekokinnya sama dia. Jadi gue minjem laptopnya dia tuh, di dalam laptopnya dia tuh Lagu-lagu gitu semua. musik lama semua ya, otomatis gue ngekos nggak ada internet, nggak ada apa, ya udah otomatis yang gue dengerin yang di laptop yang dari dia, Queen apa, dia dicekokinnya dari situ. Tapi emang musik kualitasnya juga lagu-lagu dulu kan gila-gila Iya. ya, mantap lah itu. Makanya ketika banyak referensi ngumpul jadi satu karya, itulah tadi Kampung Kita, ada Beranda Mimpi, Iya. Rindu Suasana Apa Rumah. namanya, genre mecah-mecah gitu. Ada kadang-kadang kita nanti bawa slow rock ya kan, kadang-kadang kita bawa folk balada. Itu lah makanya kita tadi bilang emang sih sebenarnya nggak bisa kita tentuin juga ya. Malah sebenarnya bang ada lagu bahasa Liza yang rock and roll banget. Oh ada. Ada Gila Bola Cinta Musik. Belum Ada kita judulnya, ini. cuman belum kita Kemas. belum digarap, belum apa mas. Cuman waktu itu pernah kita bawain manggung sekali. Manggung pertama bahasa Liza kita bawain manggung sekali. Orang kaget nih. Dari Rindu Suasana Rumah, dari Kampung Kita, tiba-tiba rock and roll. Gila Bola Cinta Musik. Kasih itu. Iya kayak rock and roll ska gitu lah. Kayak Smoke Gun bang. Kan apa band apa tuh? Itu Legend. kita senior kita juga. Panutan dalam berska ya kan ya. Kita privat ngeband gitu. Yang bandnya pernah disuruh turun ya? Terus keyboard ini
awal bermusik gitu ya, ke reggae sih bang. Oh, reggae. Nah, gue awal bermusik itu dari SMP gitu, reggae. Tapi awal-awal udah langsung keyboard. Gue awalnya ngedrum. Oh, ngedrum. Pukul. Nggak pukul. Terus ya bisa main keyboard gitu lah, ya kan. Ya ada juga teman-teman yang ngajak main keyboard, ya kan, drummer suka banyak lah istilahnya keyboard Iya, kurang bener, gitu, bener. gue main lah. Ya, dari situ. Suka OT juga dong lo? Apa tuh? Organ tunggal. Iya. Tapi lumayan loh, orangnya sendirian ya kan. Enggak, gue OT bayangannya kemana? OT dulu. Beda. Organ tunggal coy. Iya, oke. Iya, kalau ada kawinan main banyak sendirian sama main doang. 2 juta sendiri ya. Iya. Menang banyak dah. Bener. Tapi enggak ya, enggak OT. Enggak, gua keyboard biasa. Iya gitu, jadi gua awalnya kan main reggae gitu. Main reggae ya, gua awal masuk di bahasa Aliza gitu, gua tertarik karena gua denger materi lagunya Masuk sama lo. kayak kebebasan juga kayak reggae gitu loh. Ya kan? Bahasa Aliza berbahasa apa maksudnya tuh menyuarakan korupsi. Ya kan, ada yang nama judulnya di sini ada korupsi, ya kan. Terus ya rindu suasana rumah banyak lah yang disuarakan di reggae juga. Nah di situ gue tertarik sih, dan juga gue pikir kita musisi nggak boleh nutup semua satu genre sih, ya kan. Benar. Gue suka ikutlah belajar. Terus yang paling sering nyiptain siapa nih? Lagu. Sebenarnya kalau nyiptain lagu kita ada bagi-bagi tugas bang. Oh gitu. Nah ini yang mungkin yang di band lain mungkin ini agak bingung berat ya. kan. Iya, biasanya gitar, Hmm. masuk si vokal, baru instrumennya kan. Jadinya biasa nulis ya, biasa berkata-kata si Genta. Oh, Genta gitu. emang yang biasa. Lirik? Lirik. Gaung juga sempat. Gaung juga pokoknya Genta sama Gaung memang bagian lirik lah. Berarti lu Nah, di gue bagian aransemen akhir. Aransemen akhir. Jadi aransemen misalkan Genta sama Gaung ada aransemen mentah. Nah, gue yang bagi pengemasan Bahasa aja. kerennya musik director lah. maksudnya jadi udah nada. Udah nada tapi kan ada yang belum nada juga. Misalkan Genta nih bang, Oh, gua udah ini gini, lirik bang. nih. Ya dicoba. Nah itu. Liriknya. Kadang-kadang Genta bang, ini gue ada materi nih. Jadi kita sharing aja Gaung. Nih gue ada materi enak nggak? Tapi mereka ini presentasi materi ke gue harus direkam dulu bang. Emang harus rapi kan? Karena mereka kan gak enak juga. Aduh gak enak. Kadang-kadang juga kita juga walaupun kita adik kakak kita juga sering berdebat bang. Pastilah. Wah ini gak cocok menurut gua, kata Gaung. Wah ini enak banget loh, sekarang banget musiknya bang. Nah kita jadi akhirnya dari situlah kita timbul kedewasaan kita dalam berkarya. Dan kita nggak bisa menutupin waktu-waktu. Kenapa? Misalkan ada yang sering bertanya, termasuk kan gue kan ada anak binaan juga bang. Oh gitu. Lu nggak nulis bang, nggak nulis bahasa Aliza. Sebenarnya bukan kita nggak mau nulis atau gue nggak mau nulis, cuman kadang-kadang gue pengen fokus emang bagian aransemen aja gitu bang. Porsinya gitu. Porsinya tuh di aransemen karena gue merasa kapasitas gue di aransemen. Jadi gitu. Begitupun si Gaung juga kayak lagi rindu suasana rumah bang. Ini sebelum Gaung ngasih ke bahasa Aliza, Gaung udah bawain sendiri. Dan teman-temannya udah pada suka semua dia. Vokalis kan gitu, pengen ke solo terus. Tapi hati-hati kalau dia solo. Dia solo. Udah. Dia solo mau kelar. Coret dari kakak. Oh udah. Dia ada proyekan solo, cuman memang ya udah lu bebas Iya, berkarya kita nggak bisa. punya gaya. Gua Tapi juga. vokalnya gimana tuh di solo? Sama sama bahasa Lisa. Sama, tapi ya? ya tetap bawa nama bahasa Aliza, cuma kadang ya kalau tetap bawa nama dirinya bahasa ya, Aliza. kalau di memperkenalkan kan saya ngomong aja dari bahasa Aliza. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk cabut dari bahasa Aliza, karena ya inilah rumahnya sebenarnya. Tenang, masih ada vokalisnya no. Kita bisa semua kan. Oh iya ya, Suaranya kan, suaranya. Gue udah kontak sih bang. Nah habis itu bang intinya kalau untuk penulisan ini kita juga kadang-kadang misalnya Rian ada lirik. Oh Rian sebenarnya. Oh Rian di solo. Dari Niki dalam ada lirik kita nggak menutup kemungkinan gitu. Kita untuk ini asalkan kita di grup ini kan kita udah punya ini juga kan forum silaturahmi sama forum komunikasi kita kan. Ini kita dikasih nih, enak nggak sekiranya cocok sama materi kita, ya udah ajar. Kayak kemarin kan kita ada dua lagu nih, dua lirik masuk dua lirik yang udah dia ciptain. Bang, ini coba lu iniin. Akhirnya Gaung lagi iseng-iseng, jadi gue main gitar, Gaung yang langsung ambil nada kayak gitu bang. Dia biasa di notasi. Cuma di ininya gitarnya notasi ketika udah jadi si mentahannya. Nah, udah komposnya
apa aja instrumen yang mau dimasukin. Nah kita udah kerjaan lo bang, ada gue udah kelar nih lirik ya. Studio apa? Kayak di rumah kayak gini. Di rumah ya. Tapi kalau untuk kalau untuk Paling hasil akhir baru. Hasil studio, finishing, gitu kan, ya. studio baru. Untuk kayak nyari ngulik nyatuin drumnya kayak gimana nih polanya, Basecamp, keyboardnya basecamp gimana, baru kita apa namanya studio nih, workshop semuanya. Tapi sebelumnya ya kalau kita bertiga doang paling di rumah Gema, di rumah sini basecamp. Ini rumah siapa nih? Ini rumah Babe. Ya. oh ya Babe. Babe ya. Terus lagu hitsnya apa nih? Lagu hitsnya nih. Oh lu. ya hits ya, hits apa? Kalau untuk saat ini Semuanya hits sih. Asik. Satu lagu yang bikin lo tuh. bohong bang ya. Enggak, satu lagu biasanya kan ada satu lagu. Jagoin. Satu lagu yang wah keren nih si Bahasa Alisa nih gitu kan. Sebenarnya kalau untuk hits ya kita masih proses. Kalau untuk saya pribadi ngerasa ya ada banyak teman-teman yang udah mendengar gitu ya. Terima kasih banget sebenarnya untuk udah mau dengerin itu support ya, alhamdulillah aja gitu ada yang kalau saat ini ya Kamu gitu apa ya Terngiang-ngiang lah. Iya. Minimal sama kita juga gua. Mau kampung. ngelihatnya dari ini aja kalau kita manggung tuh yang Tapi dapat tuh paling kenceng tuh di situ. Keren. Video Thank you. Oh berarti udah nonton juga bang? Udah dong, ya kan gua kumpas dulu. Ya kan. Tapi ya baru itu dia sih di YouTube yang baru ini. Dia rencana memang ada garap video game lagi nih bulan depan kita. Lebih sering-sering dong. Oh iya siap. Iya biar maksudnya udah apa sih tuh tinggal boring lagi kan. itu kita sebenarnya nunggu momen apa ya, kita nunggu momen kita benar-benar bisa gitu bang, karena bang Gema fokus kerjaan karena anaknya baru lahir kan, bang Genta juga mau fokus merit. Oh gitu, belum merit. Lu bocorin di YouTube lagi. Dan undangannya dari sini. Gak apa-apa kalau belum merit siapa tahu ada cewek-cewek. Jangan. Seriusin aja udah. Terus kalau saya kan masih kuliah. Oh masih kuliah. Ya masih inilah, maksudnya nunggu momen yang pas. Berarti lagu hitsnya Kampung Kita. Video klipnya juga pertama Kampung Kita ya? Ya. Kampung Kita juga. Terus kalian udah berapa album nih? Kita ya. Kalau album ya bang ya, kita belum kan, kita baru kemarin itu dari 2018 single to single dulu kan, sampai akhirnya sih Kampung Kita, terus Beranda Mimpi single ketiga terakhir kemarin bulan Mei apa Juni sih bang? Mei. Nah, Rindu Suasana Rumah keluar. Nah targetnya makanya sekarang kita juga lagi fokus garap album nih, ngumpulin materi kemarin workshop, langsung bikin gaet apa. Nah makanya hari ini juga nanti kita pengen ini rekaman lagi gitu, pengen album. Rencananya awal tahun depan kita mau launching atau akhir tahun ini kita mulai launching album pertama. Makanya mohon doanya juga nih kawan-kawan. Iya benar-benar. Nonton juga kalau bisa. Iya. Nah kita tonton ya. Aja. Saudara tetangga. Gimana kampung mana gitu? Terus panggungan paling berkesan? Nah, apa tuh? Di mana tuh, Mbak? Paling berkesan panggungannya di mana? Kalau gue di mana? Sebenarnya semua panggung sih menurut gue berkesan banget bang. Gak bisa kita ingin kan. Cuman yang emang paling keinget sama gue itu kayak di tim bang. Tim itu yang ngepas Donggala. Lalu Donggala. Acara ini Taman Ismail Marzuki. Oh, Cikini. Oh, iya. Donggala itu 2019. Oktober 2019 yang Donggala lagi ada bencana gempa itu bang. Iya. Nah itu kita main di situ juga ada salah satu inspirator kita dalam bermusik. Tadi gue juga lupa gue nggak sebutnya Marginal bang. Oh, Mike Marginal ya ada sana semua, kita juga satu panggung sama dia. Dan itu menurut gue panggung yang paling berkesan, walaupun di satu sisi kita masih sosialnya untuk semangat kampanye lagu kita gitu loh. Orang masih sedikit banyak lah yang tahu lagu kita kan, apalagi kita langsung ke Jakarta itu ke tim yang notabene yang datang sana pengen nonton Marginal. dan kita ibaratkan band
kita di akhir sih bang. Oh, di akhir malah? Ya, di akhir malah dia cuma ibaratnya selingan aja. Tapi di situ gue ngerasain banget apresiasi dari sama-sama pencinta seni ya kan, sama-sama pencinta musik. Akhirnya dari situ gue merasa di sini bukan musik ini bukan orang yang emang udah dikenal atau orang yang terkenal atau orang yang musiknya bagus atau gimana, tapi mereka emang benar-benar menghargai apresiasi musik kita. Dengan caranya mereka pas kita main mereka enjoy aja, padahal mereka ada sedih nggak hafal nih, cuman emang kampung kita kan liriknya kampung emang mengajak untuk bernyanyi gitu loh. Gampang diingat lah. Saudara di sana saudara, jadi ya mereka sambil nyanyi sambil joget, apalagi pas lagu ini di suasana rumah itu melo banget bang. Ditambahkan yang nonton itu emang almarhum teman-teman sahabat almarhum kan, dan Gaung menciptakan lagu itu emang terfokusnya sama almarhum juga, dan akhirnya semua di situ melo bang, nangis bang pas kita nyanyi lagu di sana rumah. Alhamdulillah mereka juga sampai jadi babe juga ya. Jadi ibaratnya kita membawa lagu, pesan kita yang kita bawakan itu sampai. Nah itu yang buat gua, padahal kita di sana jujur ya bang ya, kegiatan sosial bahkan kita juga kalau masalah ini kita juga ada energi kita, ada sumbangsi kita untuk mengeluarkan untuk sampai ke sana gitu bang. Jadi kita emang nggak ada apa-apa, kita gue yang paling gue senangnya orang tuh suka sama karya kita, dan akhirnya itu doang yang kita ambil. Nah itu titiknya tuh, ketika orang wah lu seneng banget ya, orang nikmati musik lu wah. Sama yang gue hargain saat itu tuh banyak kawan-kawan dari Bahasa Liza juga dari Bekasi pada datang soalnya. Akhirnya tengah malam kehabisan kereta, kita bareng-bareng nyewa bis. Bingung nih, kereta habis gini. Bang Emak kan, gimana nih gini balik nih. Ini anak-anak 30 orang lebih. Kebersamaannya yang dapat ya. Akhirnya ngeper dulu jalan, wah ada bis, coba lobby. Akhirnya ada nyewa bis, kita balik ke Tol Timur. Tol Timur turun, baru dari situ mencar-mencar kemana. Nah, dan kemarin itu bang, pas hari itu yang panggung, menurut gue sebenarnya tadi gue bilang kan panggungnya tuh terkesan banget. Cuman yang itu yang paling ingat karena itu benar. Dan ada juga segelintingan orang bilang, oh kita bawa pasukan nih, penonton bawa pasukan. Sebenarnya kita cuma ngundang, ayo lo mau ikut nggak? Dan akhirnya dia mau. Nah, udah kan, apalagi modalnya kita juga nggak bisa ngasih transport kan buat teman-teman yang mau ikut ini. Tapi ya alhamdulillah apresiasi banget, mereka emang uang sendiri, emang apa-apa sendiri. Di situ lah gue merasa terharu gitu kan. Ibaratnya kita cuma ngajak, ngundang, tapi dia datang. Kalau biasa sampai malam bang, itu bener. Kita nyari bis, kita kehabisan kereta jam 12 kan. Jam 12 malam kita kehabisan kereta. Gimana dong, itu kita nyawa bis aja. Terus nyawa bis ada Patungan itu juga sama anak-anak 30 orang itu. Enggak, tiket kereta maksudnya kita tiket kereta berangkat. Oh iya, tiket kayak 10.000 itu bang. Gitu. Yang kita kan tiket tukerin kan. Tukar 10.000. Oh bisa ya? bisa. Itu total ada 210 sekian, 200 sekian yang dikumpul. Udah kumpulin, udah kita PT lagi berapa? 1 orang, soalnya nyewa bis itu 400 bang. Iya. Sampai bulan kapal. Luar biasa itu. Mantep itu ya. Terus tujuan bermusik kalian nih, satu orang aja yang sekarang mungkin mewakilin semuanya. Siapa yang mau jawab? Tujuan bermusiknya. Tujuan bermusik si Bahasa Alisa nih. Ada Bahasa Alisa ngeband, tujuannya kedepannya membuat apa? Kalau sebenarnya bang, kalau tujuan sih emang satunya satu ya bang. Tapi gua rasa Genta punya ada beda juga, gitu. Ada beda. Tapi kalau dari gua bang, tapi nggak apa-apa ya, ibaratnya gua jadi satu kan ya. Iya. Kalau dari gua sih tujuan kita satu emang karena kita berkarya bang. Itu gua nomor satu, gua nggak ada mikirin apa-apa gitu. Ke depan bagaimana. Walaupun ya kan? emang kata orang jangan munafik lah atau apa, karena gua merasa gue bermusik ini bukan untuk ibaratkan mata pencarian gue, bahasa kasarnya gitu bang. Tapi gue pengen ini karena gue suka bang. Nah, emang gue bener-bener darah gue, dan gue pun udah punya anak alhamdulillah sekarang bang ya. Gue nanti anak gue juga gue pengen tempelin piano itu dari kecil. Oh gitu. Nah maksud gue kenapa? Karena dengan bermusik ini gue merasa hidup gue ini bahagia. Gue kalau nggak ada musiknya mungkin gue juga nggak tahu. Setiap masalah apa kembalinya lagi ke basic, back to basicnya pasti ke musik lagi. Kembali ke nol lagi ke musik. Gue lagi stres, lagi emosi, gue dengerin musik. Gue lagi seneng, pasti gara-gara musik. Nah ibaratnya kayak gitu bang. Jadinya kesenian dalam bermusik ini kalau menurut gua dan tujuan dari Bahasa Liza adalah kita yang pertama itu berkarya. Benar. Yang kedua ini kita bersilaturahmi bang.
silaturahmi antar sesama, antar umat, antar agama, semuanya pokoknya. Makanya kita ada tempat komunikasi forum silaturahmi juga namanya UTSI Bang. Ruang toleransi, ruang literasi toleransi yang di sini kan. Dan itu pun kita gebrakan buat kaum muda yang emang pengen ibaratnya dia pengen komunikasi, dia nggak tahu kemana lagi ujung-ujungnya, dia kadang-kadang curhatnya di sini. Nah kebanyakan menerima genta. Gitu. Yang konsultan ibaratnya orang nih dia baru cabut, dia baru habis perang nih, tawuran kan, dia bingung mau cerita ke siapa, kasih ini juga ujung-ujungnya. Dan sampai sini nggak kita panasin Bang, lu aturan lu balas, nggak kita gituin, tapi kita lebih ke arah kita kenalkan dengan musik. Lu lebih baik ikut gua, ayo lu megang apa, kita buat karya, kita ajak ngamen, nah kayak gitu Bang. Nah jadi bahasanya yang pertama kita berkarya, tujuan kita yang kedua kita silaturahmi, karena dengan lagu kampung kita juga kita juga ngajak sebenarnya kita semua saudara kan, emang dari satu nenek moyang kan Bang. Cuman lagi kita emang berbeda-beda pendapat, berbeda-beda umat, berbeda-beda juga masalah adat. Dan Jadi akhirnya ngajak ya, ayo kita bersatu aja gitu ya. tapi kita ngajak lewat Musik. musik. Walaupun musik pun kalau kita bahas luas ya Bang ya, masing-masing band ini punya ideologi sendiri, dan gue merasa itu nggak masalah sebenarnya ideologi masing-masing band ini band yang udah terkenal sekalipun sebenarnya kita sama berkarya itu Bang. Cuman emang ada tujuan tersendiri yang emang beda-beda. Di situ lah yang gue maksud kenapa itu yang pertama masalah berkarya, yang kedua silaturahmi, baru yang ketiga ini kita nggak membatasi orang. Misalkan kita mau sukses nih, yang termasuk di sini yang emang bener-bener mempunyai niat untuk pengen maju banget ya silakan gitu Bang. Dan gue nggak membatasi, tapi bukan berarti gue nggak mau, gue juga mau. Gue juga mau. Cuman gue kembali lagi ke tujuan gue awalnya, penting gue berkarya, silaturahmi, gue udah dapet ini. Yang ketiganya bonus Bang. Jadi nggak ada ambisi lah Bang. Dia nggak ada ambisi gue untuk kita nyari duit yuk. Bahasa kotor gitu ya Bang ya. Berarti semua setuju nih ya. Iya. Satu pikiran tuh ya. Emang itu ya kan. Manggung itu bukan karena biar popularitas karena cuat, tapi karena kangen biasa kita. Kangen nih gitu begini. Kemarin juga sih. Sekarang sih kayak gitu ngomongnya. Ntar mah kalau udah mulai pepercahan. Enggak jangan. Tapi nggak bener. Iya. Dipasanginnya ke sini dong. Gerah banget. Tapi emang itu relasi bener Bang. Iya, Karena kita nggak bisa membatasi itu udah inilah. Itu udah hukum alam sebenarnya kan. Coba ya untuk saat ini ya bener kata Bang Luma, kita Iya, betul aja ini jalan aja. Mudah-mudahan enggak lah Bang, mudah-mudahan sampai kapanpun ya tetap seperti ini. Kita bermusik, kita berkarya kan untuk didengar karya kita dan untuk mempersatukan semuanya, agama, apalah apapun itu untuk bersatu di musik kalian. Yang artinya intinya positif.